Halo semuanya, selamat datang di pertemuan 12. Yang mana dari pertemuan 11. Pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang kain tradisional gitu. Ini bersangkutan juga dengan materi yang sudah saya bahas di pertemuan sinkronus sebelumnya. Yang mana pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang ini ya, pemetaan kain tradisional gitu. Untuk sekarang kita bakal ngebahas tentang detail lebih ke arah filosofi dan makna dari si kain tradisional itu sendiri. Tapi kita tidak akan membahas semuanya dari yang kita sebutkan di minggu lalu. Mungkin di sini hanya menyebutkan beberapa jenis kain tradisional saja yang kira-kira cukup familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu, atau mungkin di antara kalian ada yang baru mengetahui ini saat perkuliahan kali ini. Oke, mungkin saya share screen dulu ya. Oke, sip. Untuk pertemuan kali ini, sebentar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke makna filosofi fungsi kain tradisional. Jadi, kalau kita bicara tentang fungsi, jadi kalau mungkin kita bicara kain ya gitu, beda, kain tradisional tuh beda banget gitu dengan kain-kain yang kalau kita beli di pasar baru gitu, atau kain meteran ya, atau kayak di Mayastik gitu. Nah, kalau kain tradisional itu biasanya dia punya nilai plus gitu dari segi makna filosofinya gitu. Makanya itu biasanya digunakan untuk beberapa acara-acara adat atau acara ritual. Oke, ini salah satu contohnya ada batik teruntum. Batik teruntum ini adalah batik yang biasa digunakan atau apa ya di daerah Jawa. Batik ini apa sebenarnya motif teruntum ini tuh adalah motif bintang-bintang, tapi biasanya diimplementasikannya dengan teknik batik. Nah, maknanya apa nih batik teruntum ini? Kita cek. Hmm, Sebentar, kebalik-balik. Nih, jadi batik teruntum ini diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana. Ini cukup unik sekali dan cukup romantis gitu ya untuk maknanya. Jadi Kanjeng Ratu Kencana ini menciptakan motif teruntum ini karena memang permaisuri ini Kanjeng Ratu Kencana yaitu istri dari Sunan Pakubuwono III itu mendengar kabar bahwa Sultan akan menikah kembali, yang akhirnya ratu ini sedih, terus kemudian meluapkan kesedihannya dengan teknik batik, dengan membatik. Kalau zaman dulu gitu, kalau bosen dikit atau kayak merasakan sesuatu, menciptakan karya gitu kan. Nah, mungkin kita juga sekarang bisa kayak gitu ya, gitu. Banyak teknik yang kalian bisa, gitu. Mungkin nanti ke depannya juga kalian nanti ada nih, gitu. Ternyata apa ya, tanpa tanpa kita harus bersemedi mencari inspirasi gitu ya, tapi ternyata dengan apapun yang kita rasakan juga bisa menghasilkan suatu karya. Contohnya yang dihasilkan oleh Kanjeng Ratu Kencana ini, batik teruntum diciptakan yang terinspirasi dari bintang di langit yang beliau lihat dan dianggap kayaknya apa sih, sesuai dengan isi hati yang beliau rasakan gitu ya, yang beliau harapkan akan menjadi sesosok bintang yang selalu bersinar untuk Sultan gitu ya. Dan akhirnya menciptakan si batik teruntum ini gitu. Kemudian setelah kainnya selesai nih sama Kanjeng Ratu Kencana ini dikasihkan ke Sultan gitu, ke Sunan Pakubuwono III. Itu dikasihkan ke Sultan, terus diceritakan maknanya gitu yang diharapkan dari si motif tersebut, dan Sultan ini terharu gitu ya. Dan akhirnya tidak membatalkan niatnya untuk menikah kembali gitu, malah dengan si makna yang disimboliskan dari batik teruntum ini justru menambahkan cintanya Sultan gitu yang semakin besar kepada permaisuri Kanjeng Ratu Kencana ini gitu. Nah, makanya dari itu si motif batik teruntum ini disimboliskan sebagai cinta yang tumbuh kembali.
Nah, untuk saat ini batik teruntum digunakan untuk acara pernikahan adat Jawa, biasanya digunakan oleh, orang tua kedua mempelai, pengantin gitu, yang tujuannya ini adalah, ini ada teruntumnya ya, yang tujuannya adalah, simbolis orang tua yang memiliki kewajiban untuk membimbing kedua mempelai, gitu. Intinya udah anaknya tuh bukan cuma satu sekarang, anaknya tuh 2 gitu. Jadi biasanya si batik teruntum ini digunakan untuk acara sungkeman di prosesi adat Jawa. Selanjutnya di sini ada kain geringsing. Ada yang tahu di sini? Ini adalah kain dari etnik Bali. Ini cukup menarik sekali ya. Ini kurang lebih kainnya. Jadi geringsing ini, berasal dari kata gering yang artinya sakit, kemudian sing yang artinya tidak, kalau digabungkan artinya tidak sakit. Maksud dari geringsing di sini sebagai tolak bala, biasanya digunakan untuk acara-acara keagamaan atau acara adat. Dan yang menarik di sini, bukan menarik sih ya, ini salah satu contoh, kegiatan yang biasa menggunakan si kain geringsing, biasanya di acara adat Mematah Bali. Mematah ini adalah acara adat di Bali yang biasa dilakukan oleh para remaja, baik itu wanita ataupun lelaki, yang, prosesi adatnya itu adalah, memotong gigi atau mengikir gigi sebagai simbolis remaja tersebut sudah menginjak dewasa, gitu. Nah, biasanya si geringsingnya itu dijadikan alas ini nih, yang tujuannya untuk melancarkan acara adat atau prosesi tersebut. Selanjutnya di sini ada tenun ulos. Tenun ulos dari suku Batak Sumatera Utara. Biasanya ulos ini digunakan untuk aktivitas mengulosi acara adat, Batak yang, biasanya menggunakan, masyarakatnya menggunakan kain ulos. Biasa digunakan untuk acara pernikahan, acara kelahiran, ataupun acara berduka. Ini salah satu acara contohnya, mengulosi di Batak, misalkan acara, berduka, acara kematian. Biasanya tamu yang datang, keluarga-keluarga, ataupun, apa ya, tertua adat biasanya menggunakan si ulos itu. Kemudian di sini ada batik parang dari suku Jawa juga. Ini udah pernah saya bahas ya di pertemuan awal-awal. Jadi parang ini biasa digunakan oleh sultan, biasanya semakin besar motif parangnya, itu semakin besar juga jabatannya, gitu. Nah, parang ini terbentuk dari, huruf S, kurang lebih penyusunannya yang dibuat tidak terputus, berkesinambungan atau kontinuitas gitu, yang artinya itu gelombang laut yang bisa menerangi roh yang tidak pernah padam gitu. Artinya parang itu adalah pereng atau lereng nih ya, biasanya digunakan, oleh keluarga kesultanan. Lanjut di sini ada tenun songket Minang yang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya di sini digunakan oleh panghulu. Panghulu ini adalah kepala, adat atau orang yang dituakan di masyarakat, biasanya menggunakan si, songket Minangkabau ini. Ini. Kemudian ada tenun sika dari Nusa Tenggara Timur, biasanya ini digunakan untuk acara hegong atau acara tarian adat di Sika. Biasanya tarian hegong ini adalah tarian selamat datang yang digunakan oleh para penari si tenunnya nih. Tenun Sika ini, biasanya warnanya dari warna indigo, ada indigo sama putih dari warna katunnya, terus ada kombinasi warna lain, tapi biasanya indigo sama warna kain putihnya itu selalu ada. Nah, tadi saya bahas tentang kain-kain tradisional yang biasa digunakan untuk acara-acara adat ya, gitu. Tapi ada juga kain-kain tradisional yang memang digunakan untuk acara-acara keseharian atau acara-acara, adat yang digunakan oleh masyarakat umum, gitu. Ini salah satu contohnya, sebentar. Salah satu contohnya ini yang tadi ya, misalkan kayak buat samping kalau di Sunda itu atau di Jawa juga sama, buat bawahan. Atau kayak tadi di Batak juga biasa dijadikan disampingkan di kain yang dililit untuk dijadikan rok. Atau udeng.
di daerah Sunda biasanya kain yang dililit untuk kepala, ikat kepala ini, atau kemban biasanya, kain yang dililit di bagian tubuh diikat dengan kain lagi atau tali, atau dikasih penitih ya. Muter-muter nih. Nih atau rimpu dari suku Bima. Biasanya rimpu ini kain tenun yang dibuat, melingkar atau menyarung buat sarung gitu ya. Kemudian dijadikan oleh tutup kepala oleh masyarakat gitu buat acara-acara outdoor biasanya. Oke, sampai sini untuk, pembahasan kita di pertemuan 12. Kalau kiranya ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di forum diskusi. Kalau begitu, saya tutup perkuliahan kali ini. Selamat beraktivitas semuanya. Assalamualaikum.